Kejutan seolah tak pernah putus menggelinding panas di balik kasus narkoba Jennifer Dunn. Bagaimana tidak, setelah 2 pekan dipindahkan ke rutan Pondok Bambu menanti sidang kasus narkobanya digelar, pekan ini Jennifer Dunn mendadak dikunjungi Faisal Haris sang suami siri. Kedatangan Faisal ini sontak saja menjulangkan pemandangan mengejutkan. Pasalnya selama 2 bulan Jennifer ditahan di Polda Metro Jaya hingga kini mendekam di rutan Pondok Bambu. Baru kali ini Faisal Haris mengunjungi Jennifer. Ada apa dengan Faisal Haris? 2 bulan lebih menutup diri tanpa sama sekali membela Jennifer. Mengapa baru kali ini Faisal muncul mengunjungi Jennifer Dunn? Ada agenda apa di balik kedatangan Faisal Haris ke rutan Pondok Bambu? Kalau foto tersebut itu 100% betul. Itu adalah teman saya, itu saudara saya, Mas Faisal Haris di sana. Sebelum kejadian tersebut, kami bertemu malamnya. Kita diskusi bisnisnya terkait dengan hal-hal lainnya. Kemudian tiba-tiba besok mau kunjungan ke rutan Pondok Bambu. Saya juga belum tahu apa tujuannya ke sana. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Dikabarkan semakin erat berusaha memperbaiki hubungannya dengan Sarita Abdul Mukti, sang istri sah. Tapi mengapa pekan ini Faisal Haris mendadak muncul di rutan Pondok Bambu tempat Jennifer ditahan? Mungkinkah Faisal Haris belum bisa melupakan Jennifer? Atau justru ada agenda cerai di balik kedatangan Faisal menjenguk Jennifer karena ingin kembali pada Sarita? Sebuah teka-teki yang kian bergulir misterius. Pasalnya meski tidak mengatakan ya, namun pihak Faisal Haris pun tak bisa tegas menyatakan tidak. Komunikasi yang terjadi dan yang diperlihatkan ke saya adalah komunikasi yang sangat intens dengan Bunda Sarita. Mereka berkomunikasi yang memang seperti tidak ada permasalahan. Nah, status dengan yang satunya lagi, saya terus terang belum ada komunikasi. Status masih suami istri karena kan lawyer senior kan memang menasehati untuk jangan gegabah dalam menggugat cerai. Pulang mungkin lebih banyak di rumah karena kan nggak ada yang nungguin di luar. Jadi ya sering sih di rumah, sering. Berarti lah pasti ya, berarti. Hanya kan tidak menutupi kesakitan yang kemarin. Sakitnya tuh luar biasa, Mas. Mau nggak saya pinjemin hati saya seminggu aja? Itu sakit banget. Cuman saya masih dalam mungkin Allah masih melindungi saya sehingga saya tetap berlaku seperti ini. Tapi kan terakhir banyak yang bilang buka aib rumah tangga. Nah, sekarang ditunjukkan bahwa saya membuka aib yang mereka, maksiat yang mereka lakukan. Kejutan bertabur aroma misterius juga tengah mengguncang sosok Billy Syahputra. Pasalnya setelah Chris Hatta menguak video prosesi ijab kabulnya dengan Hilda Fitria, demi menjawab tantangan Billy dan Hilda, Billy pun konon mulai mengutas jurus menghindar. Tidak hanya mulai sulit ditemui, kini Billy pun berkelit minta Chris Hatta untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dengan Hilda lewat bukti surat akta nikah resmi yang asli. Yang dipersoalkan sama pihak Hilda kan buku nikahnya. Nah, pertanyaannya kalau misalkan dia merasa nikahnya menikah apa gitu. Kalau dia bilang fokusnya kepada bukunya, kan buku saya yang pertama kali dikeluarkan Makau Ajat Yasin kan berada di tangan ibunya. Buku yang berada di tangan ibunya Hilda itu isinya sama. Nama bapaknya sama, buku itu dikeluarkan juga sama, tanggal 26 September 2015, alamat Hilda dengan saya juga sama. Jadi intinya gini, bukti yang benar itu diumpetin sama mereka berdua. Tapi mereka selalu memperguncingkan buku duplikat saya. Buku duplikat saya itu memang ada kesalahan pencatatan. Nama bapaknya Tahir Rahman. Nah, jadi sebenarnya mereka berdua ini cuma ingin mencari kesalahan aku aja. Tak pelak,
teka-teki pun mencuat. Siapakah sebenarnya di antara Chris Hatta dan Billy Syahputra yang mengutas kebenaran atau justru sedang berbohong demi memperebutkan cinta Hilda Fitria? Butuh waktu untuk membuktikannya. Yang jelas, kabarnya Chris Hatta tak akan melepaskan Billy begitu saja dengan serangkaian manuver kejutan. Setelah mengejutkan publik dengan video prosesi ijab kabulnya dengan Hilda untuk menjawab tantangan Billy, kabarnya pekan ini Chris pun akan mengejar tanggapan Billy atas somasi yang telah dikirimkan Chris Hatta kepada pihak Billy kemarin. Jika tidak, konon Chris pun telah mengambil ancang-ancang menguak kejutan baru yang lagi-lagi masih dirahasiakan. Ada apa dengan Chris Hatta? Benarkah Chris sakit hati karena Billy konon menjadi pihak ketiga yang mengusik ketenangan rumah tangganya dengan Hilda? Hingga tak cukup hanya dengan mengeluarkan video berikut ini, tapi masih ada kejutan yang lain. Saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Hilda Fitria binti Tahir Rahmankan yang telah bertahkim balik kepada saya dengan mas kawin untuk cincin masih berat 8 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seterima nikahnya dan kawinnya sudah disamankan dengan mas kawin tersebut tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu wa jamaah. Awalnya memang video ijab kabul ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Memang Hilda tuh tahu dokumen yang isinya ada foto-foto nikah, video ijab kabul itu memang udah rusak, dibanting sama dia. Makanya kalau ada waktu nih teman-teman media datanglah ke rumah. Kita lihat rumah saya tuh. Ada satu buah pintu besar. Itu hancurnya itu dia yang gebukin, bukan saya yang gebukin. Harusnya kan laki-laki kalau marah kan pasti mau mukul pintu ya. Nah, ini mah dia yang mukul pintu. Koper saya juga rusak. Pokoknya intinya Hilda itu kalau marah cenderung ingin menghancurkan barang-barang di rumah. Nah, salah satunya handphone saya itu yang dihancurkan. Hilda pun tahu memang di handphone itu udah nggak ada datanya lagi. Makanya Billy Syahputra sama Hilda Fitria nih memang mempunyai visi misi yang sama nih. Seorang pengkhianat sama perusak rumah tangga orang memang harus bersatu sih ya. Memang udah dijodohkan seperti itu. Karena mungkin Hildanya bilang ke Billy bahwa Chris nggak punya data, makanya Billy pun sangat percaya diri untuk menantang saya untuk mengeluarkan video ijab kabul. Billy bilangnya kan surat somasinya nggak nyampe di dia kan. Ya nggak apa-apa, dia mau ngomong apa juga terserah. Yang jelas nanti kamu akan dapat kado yang nggak pernah kamu lupain nantinya. Hah? Wah, kado yang nggak pernah kamu lupain deh ini. Kado bener kado, kenang-kenangan dari Chris Hatta Lewis, kenang-kenangan terindah buat Billy Syahputra beserta keluarga. Dia itu mengganggu rumah tangga orang. Ya mudah-mudahan sih kamu tetap mengakuilah kesalahan kamu, segera diakui supaya Tuhan juga tidak memberikan karma yang seperti yang saya rasakan. Karena rasanya itu nggak enak. Sakit hati banget. Gue nggak akan pernah malu karena gue satu hal, insya Allah niat tulus hati yang paling dalam gue ngejalanin hidup ini baik, nggak ada macem-macem, nggak neko-neko, gue nggak pernah ngambil yang hak bukan punya gue. Gue selalu menekankan itu benar atau tidaknya nanti pembuktian hasil akhirnya itu kita akan tahu semua gitu. Pokoknya buat teman-teman doain biar semuanya lancar-lancar aja, biar apa yang sebenarnya terjadi biar bisa kejawab semua gitu. Bismillah aja. Kontras dengan kisah asmara Billy Syahputra. Pasca Chris Hatta mengeluarkan video akad nikahnya dengan Hilda Fitria, kakak Citra Kirana Erika Putri melewati jalan mulus jelang pernikahannya. Gelar sesi foto prawedding. Seperti apa saat Erika memperkenalkan calon suaminya Daryl? Dan seperti apa pula kebahagiaan Citra Kirana saat ikut serta dalam sesi foto yang mengusung tema Sister Bride tersebut. Benarkah Citra Kirana akan menyusul sang kakak ke pelaminan? Kita simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu. Bahagia menyambut hari penting. Inilah yang pekan ini mewarnai kesibukan pesinetron Erika Putri. Ya, setelah menggelar prosesi lamaran secara tertutup, pekan ini Erika Putri pun semakin sibuk menggenjot persiapan menuju hari H pernikahan yang diwarnai serangkaian momen unik penuh kejutan.
Bagaimana tidak, jika selama ini Erika begitu rapat menutup jati diri sang calon suami, tapi kemarin ketika Erika melakukan proses pemotretan prawedding untuk pernikahannya, Erika pun untuk pertama kalinya memperkenalkan Daryl secara belak-belakan khusus di hadapan tim Hotshot. Hai pemirsa Hotshot, kenalin ini calon aku. Jadi hari ini kita mau pemotretan untuk proses menuju pernikahan ya. Kita lagi pre-wedding hari ini. Udah ikutin aja yuk. Nah sekarang aku udah look yang kedua kayak gini, yang cowoknya ganteng banget. Gimana? Gak biasa sih. Gak biasa? Iya, gak biasa. Gak biasa foto, jadinya kayak malu-malu, terus kayak agak tegang gitu. Tapi overall oke lah ya. Tuh kan malu-malu dia. Konsepnya kayak gimana nih Kak? Konsepnya itu seperti biasa sih, dia pengennya lebih glamour, itu lebih ke glam sih. Dan kebetulan ada bridesmaidnya kebetulan kakak-kakak dari Erika gitu. Ini aku mau foto kayak bride sister gitu loh. Jadinya kayak bridesmaid tapi kakak-kakak aku sama adik aku gitu. Ya udah yuk pemirsa ikutin aku, photoshoot masih banyak banget nanti looknya ya. Uniknya saat Erika Putri mempersiapkan diri mengganti kostum pemotretan, sebuah pemandangan mengejutkan pun pecah. Citra Kirana, sang adik yang datang untuk melakukan pemotretan bride sister alias saudara pendamping pengantin, terpesona melihat hasil foto-foto pra-wedding Erika mencuatkan insiden kejutan. Pasalnya Citra yang senang dengan hasil foto sang kakak mendadak keselio lidah ingin cepat-cepat menyusul. Sontak saja tanda tanya besar pun mencuat. Tengah serius menjalin hubungan dengan Ali Syakib, mungkinkah Citra Kirana akan menyusul cepat Erika menikah di tahun 2018 ini juga? Pengen apa nih main foto? Lucu banget ini, oh my god. Ini juga lucu deh ini. Kan cepet-cepetin. Hai pemirsa Hotshot, sekarang aku lagi ada di tempat foto dan kalian pengen tahu nggak hari ini aku foto apa? Jadi aku sekarang tidak seperti biasanya. Hari ini aku foto bersama kakak-kakakku. Jadi ada ini kakakku yang pertama. Ini kakakku yang pertama, foto sama dia. Terus yang kedua dan yang ketiga juga. Seru ya? Seru sih karena memang udah direncanain ini udah lama banget kan. Jadi udah sekitar kayak 2 minggu sebelumnya udah di planning banget untuk foto kali ini. Karena memang ini apa ya baru pertama kali ya, kayak foto berempat yang benar-benar serius gitu loh. Ya kalau tahun depan mau serius ya boleh. Ya semoga Ciki juga dapat yang terbaik ya dan pilihannya ya. Sementara Citra Kirana masih berusaha menutup rapat rencana pernikahannya dengan Ali Syakib, Erika sang kakak justru semakin sibuk mempersiapkan pernikahannya dengan Daryl, lengkap dengan bumbu-bumbu romantis. Buktinya selama menjalani proses pemotretan pra-wedding, Daryl tak pernah lepas memandangi Erika dengan pandangan mesra penuh cinta seperti berikut ini. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Disamperin mama walaupun udah terakhir karena telat. Ya alhamdulillah sih semuanya lancar. Udah alhamdulillah 60% ya. Udah 60%. Tinggal ngurusin hal-hal kecilnya. Ngurus yang hal-hal besar kayaknya. Iya sih hal besar juga. Hal kecil udah dibicarakan semuanya. Cuman sekarang kan menunggu hari H-nya di Bandung ya. Rangkaiannya sih insya Allah adatnya pas akad Sunda. Pas resepsinya modern insya Allah. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi.
Uniknya semakin mendekati hari H pernikahan, kabarnya Erika Putri pun harus semakin sering menenangkan Yani Christina, sang ibu, yang mendadak semakin sering menangis ketika kian mendekati momen pernikahan Erika. Ada apa dengan Ibu Erika? Mungkinkah Ibunda Erika belum ikhlas melepaskan putri ketiganya tersebut menikah dengan Daryl sehingga semakin sering menangis saat mendekati hari H pernikahan Erika? Mamaku tuh kayak kita tuh emang keluarga cengeng, jadi apa-apa nangis gitu. Ya, bukan nangis ya, sedih sedih bahagia. Sedih bahagia gitu. Sebagai orang tua sih sebetulnya ya sedih sih, tapi kan memang udah waktunya, udah ada yang meminang ya, kita sebagai orang tua harus melepaskan dengan berat hati juga, tapi bukan kehilangan. Bukan kehilangan, cuman ya untuk ya mudah-mudahan kedepannya baik. Kalau setelah menikah udah sah, Uti udah milik Daryl, Mama mohon saling pengertian ya, itu terpenting. Pokoknya saling sayang menyayangi, jangan saling cemburu-cemburuan. Itu yang harus dijalanin. Akan langgeng, saling mendukung semuanya. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku. Menikmati kesuksesan lewat perannya sebagai Gary di sinetron Anak Langit, Gerald Yo merentang jalan panjang untuk meraih impian. Benarkah dengan pundi-pundi yang didapatnya sekarang, Gerald bisa menikmati hobinya di dunia games yang menghabiskan hingga puluhan juta rupiah? Dan seperti apa metamorfosa Gerald yang dulu pernah jadi korban bullying di sekolahnya? Langsung saja kita simak liputannya yang akan kami rangkai dengan berita lain yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Hotshot usai jeda pariwara yang berikut ini. Di usia muda, Gerald Yo telah merentang jalan kesuksesan di panggung hiburan. Lewat perannya sebagai Gary di sinetron Anak Langit, Gerald kian mengukuhkan eksistensi yang telah diretasnya sejak kecil. Tapi tak banyak yang tahu jika aktor kelahiran Jakarta 13 Mei 1994 tersebut adalah sosok yang sangat menggilai games. Tak hanya satu, Gerald mengaku hampir menyukai seluruh permainan, baik yang disediakan untuk komputer maupun yang bisa dimainkan lewat gadget lainnya. Tak tanggung-tanggung, untuk memuaskan hobinya itu, Gerald bahkan rela merogoh kocek dalam-dalam. Untuk satu game saja, Gerald mengaku pernah mengeluarkan uang di atas 10 juta rupiah demi memuaskan kecintaannya bermain games. Jujur gue parah banget sih kalau main game, maksudnya tapi ya nggak ngeganggu kerjaan, maksudnya di lokasi syuting itu nggak ganggu. Cuman kalau di rumah tuh gue kalau udah nyampe rumah bisa saya habis main PS terus langsung nyambung komputer, tapi ini masih nyala kayak gitu. Ini masih kekontrol lah kalau untuk beli mah. Iya. 10-an ke atas. 10 juta? Iya, habis ya kan ada skin-skinnya kan, terus kayak ada skin legend. Kalau gue penyesalan ada 2. Ada penyesalan setelah gue beli, ada penyesalan gara-gara gue nggak beli. Nah, gue lebih milih penyesalan setelah gue beli gitu. Gerald yang kini baru genap berusia 24 tahun pada Mei mendatang juga memiliki penampilan yang jauh berbeda dari zaman remaja di mana dirinya masih mengenyam pendidikan di sekolah. Jika sekarang badan Gerald terlihat lebih berisi, maka dulu ia tumbuh sebagai anak yang kurus. Sementara itu dari sisi gaya berbusana, Gerald sekarang lebih memilih tampil santai dan tak terlalu formal. Tapi benarkah di balik perubahan penampilannya, Gerald juga pernah merasakan pahitnya menjadi korban bullying semasa di sekolah? Ini umur berapa ya? Kalau kata Cema mah jamet. Masih jamet ya? Kapan ya? Waktu SMA atau SMP ya? Udah lama banget.
Iya sama, waktu SMP apa SMA gitu. Jadi ini foto-foto udah lama banget kan. Terus kalau ini fotonya di studio, buat foto baru juga gitu. Jadi dulu waktu kecil itu gue sempet dibilang, dasar artis papan penggilesan gitu, papan cuci gitu. Gue sih yang kayak ya udahlah gitu kan. Ya emosi mah ada, kesel gitu, cuman ya udahlah, emang mereka mungkin ngiri lah atau apa gitu, kayak gitu. Gue dulu sempet cerita sih sebenarnya sama nyokap ya, sama tante gue gitu. Iya di sekolah diledekin kayak gini. Allah, itu mah mereka ngiri aja gitu. Kerap diremehkan, Gerald mampu bangkit dan membuktikan bahwa cita-citanya menjadi seorang bintang bukan sekedar omong kosong. Tapi tak mudah bagi Gerald mewujudkan impian di panggung hiburan. Pernah merasakan susahnya mencari sesuap nasi dengan ikut berjualan dengan ibunya di pasar. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, Gerald juga harus menguras keringat saat berpindah dari satu tempat casting ke tempat lainnya menggunakan transportasi umum. Kadang aku tuh suka nemenin mama juga sih pas lagi jualan. Kan jualannya di daerah Kalimalang. Jadi emang aku deket rumah juga waktu itu kan. Jadi sempat main ke situ ya, nemenin mama kayak gitu-gitu. Waktu masih kecil, SD sama SMP. Dan misalnya nih ya pulang sekolah, ganti baju di sekolah buat jalan casting. Terus habis itu ya jalan casting pun juga kayak naik angkot, naik bajai, naik bus, semuanya udah dirasain. Aku ingat banget tuh syuting pertama kali iklan, itu pulang sekolah dari sore sampai subuh jam 6. Dan itu baru di take-nya tuh jam 5:30-an. Itu cuman lewat doang. Cuman gitu doang, kayak ya inget lah kayak gitu masa-masa itu gitu. Pulang aku naik Kopaja lah ya. Terus papi sempat bilang kayak gini, kayak tenang aja Gerald. Aku ingat banget omongan papi. Tenang ya Gerald, papi yakin kok Gerald pasti punya mobil untuk mana-mana gitu. Berdoa aja sama usaha kayak gitu. Dari kisah Gerald Yo yang berbahagia dengan pencapaiannya sekarang, kebahagiaan berbeda hadir dari pemain film Teman Tapi Menikah. Hadir di salah satu mall di Tangerang, Adipati Dolken, Vanessa Priscilla, dan Denny Rawiraguna disambut antusias penggemar mereka. Selain bisa bertukar cerita dan berbagi pengalaman dalam acara Meet and Greet, Adipati, Vanessa, dan Denira juga patut berbangga saat begitu banyak orang yang dibuat penasaran dengan kisah mereka. Bahkan, ada yang memborong hingga 39 tiket untuk ditonton bersama teman-teman satu kampus. Terima kasih. Terus kamu setelah nonton, kamu ini nggak influencer teman-teman kamu nggak? Ini nonton daripada lo kongkong di warteg gitu misalnya. Kalau aku sih pengennya temen-temenku juga nonton, soalnya temen-temenku tuh banyak banget yang ngasih film Indonesia, jadi ini tuh salah satu film yang harus ditonton. Kamu bener banget. So far sih dari kemarin-kemarin antusiasnya luar biasa sih. Kita juga jadi ikutan semangat dan kita emang pasti seru-seruan bareng, jadi seru banget. Dan semoga tanggapannya positif semua ya. Jadi kita juga semakin semangat untuk promoin filmnya gitu. Dan semuanya tuh minta kita datang ke kotanya masing-masing juga sih gitu. Jadi emang kayaknya antusias mereka tuh besar banget buat film ini sih gitu. Euforia penonton terus berlanjut hingga ke dalam bioskop. Dan benar saja, film Teman Tapi Menikah sukses membuat pecinta film terbawa perasaan dan teringat kisah percintaan Dito dan Ayu Dia Bing Slamet. Tak hanya di gedung bioskop, euforia film Teman Tapi Menikah juga terus membanjiri sosial media. Hashtag Teman Tapi Menikah dipadati berbagai komentar yang rata-rata memuji film yang diangkat dari novel bestseller karya Dito dan Ayu Dia. Bahkan, Tora Sudiro juga berbagi kebahagiaan serupa saat mengajak keluarganya menyaksikan film ini. Foto sekali please.
Dan review bisa dilihat di Twitter sih, maksudnya semuanya 98% semuanya suka sama filmnya. Dan kalau emang kalian habis nonton juga, kalian juga bisa nge-review di situ. Pakai hashtag Teman Tapi Menikah. Oke guys, jangan lupa saksikan Teman Tapi Menikah Sekarang sudah tayang, Yes. di bioskop. Di bioskop. Ajak semua teman-temannya, keluarga, sahabat. Dan jangan lupa di review di Twitter ya. You have to call me Dito Percussion. Mungkin bukan emang itu tujuan utama lo ya, tebar pesona buat dapetin cewek ya kan? Sayang kan juga harus milih-milih, Cak. Emangnya nggak capek kayak gini terus? Ya Pak, lo kali 12 tahun ngebut sama gue. Serius, gue kira lo kesambet. Tak kalah heboh dengan film Teman Tapi Menikah, seperti apa pula keseruan Brian Domani, Irsyadillah hingga Ilham saat menjalani rangkaian promo film Revan dan Reina di Kota Bogor. Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Di tengah maraknya film bergenre komedi dan horor, film Revan dan Reina hadir membawa angin segar bagi pecinta film romantis. Film yang dibintangi Brian Domani dan Angela Gilsha ini diadaptasi dari novel karya Krista Bella dengan judul yang sama. Brian yang berperan sebagai Revan diceritakan sudah saling mengenal dengan Reina sejak kecil. Seiring berjalannya waktu, percik asmara mulai merasuk ke hati keduanya. Meski sosok Reina diceritakan lebih tua dari Brian, tapi saat berbicara tentang cinta, usia bukan lagi penghalangnya. Dan kisah ini pula yang mampu menghipnotis begitu banyak penonton yang hadir saat Brian dan kawan-kawan hadir di Bogor menyapa penggemar mereka. Bahkan sebelum film Revan dan Reina diputar, Brian dan kawan-kawan sempat kewalahan menghadapi kerumunan orang yang rela berdesak-desakan demi foto bersama idola mereka. Kira kemarin sih jujur agak sempet ngedrop pas kemarin ke Depok karena nggak terlalu banyak orang, tapi kayak alhamdulillah juga ada yang nonton. Tapi ternyata banyak yang datang loh. Habis show kita baru datang. Oh iya? Iya. Oh, karena masih sekolah. Dan tapi sekarang it's a great boost dan semangat boost. Antusias yang luar biasa. Luar biasa. Jadi lebih optimis lah dari yang kemarin. Amin. Tetap semangat lah. Agak kolahan tapi dengan sigapnya tim security kita jadi aman. Antusias yang sama juga hadir saat Brian berbagi keseruan bersama penonton di bioskop. Bahkan hingga show kedua, gedung bioskop masih dipadati penonton hingga bangku terdepan. Lalu seperti apa kebanggaan Brian Domani saat film yang dibintanginya disambut hangat pecinta film, khususnya di Bogor saat mereka hadir di sana Jumat kemarin? Semoga kalian senang, semoga banyak pesan moral yang bisa kalian ambil, ya. Di depan jongkok, boy. Siap, 1, sini depan. 2. Grogi, bangga, ya kita merasa terhormat lah, bisa kerja keras kita ditonton. Untuk pemirsa Hot Shot, jangan lupa saksikan film Reina mulai tanggal 20. Udah mulai katanya. Intinya nonton sekarang di bioskop sayangan. Terkadang kita sulit menemukan kebahagiaan. Bukan karena kebahagiaan itu sulit untuk dicari, tapi hanya karena kita sibuk mengejar apa yang kita mau, sampai kita lupa bahwa kebahagiaan itu ada di dekat kita. Fabian memang cinta pertama gue. Apa yang lo lihat tadi tuh gak sesuai sama yang lo pikirin. Gue tahu gue bukan Fabian. Ini bukan soal ngerti atau enggak, Pan. Ini soal lo di mana saat gue butuh lo.
Teh botol sosro kemasan baru 450 dan 350 ml. Ada pemirsa Hotshot. Hai pemirsa, aku lagi ngevlog nih sambil nunjukin barang-barang aku, koleksi baju aku. Untuk ngevlog sih sebenarnya mungkin dimulai dari sekitar 1,5 tahun yang lalu lah ya. Awalnya tuh gara-gara waktu abis selesai sinetron kan aku kan lagi liburan-liburan. Terus kayaknya aku mikir, pengen banget deh nge-share tempat-tempat yang aku datengin atau makanan-makanan yang aku cobain. Cuman kalau lewat vlog kan kayaknya bisa panjang dan aku bisa cerita banyak, bisa ngobrol banyak juga di situ. Nah pemirsa, tadi tuh aku tuh lagi nge-vlog sambil nunjukin kan baju-baju yang aku suka pakai. Sebenarnya tuh sekalian karena aku pengen sortir baju-baju aku karena baju-baju aku udah numpuk banget. Nah sekarang aku lagi nge-vlog sekalian mau beres-beres isi lemari nih. Yuk pemirsa ikutan yuk. Ada kemeja, terus ini ada kemeja lagi. Ya namanya juga perempuan ya, kadang-kadang kalau misalnya pergi ngelihat diskon atau ngelihat baju lucu dikit bisa lapar mata. Apalagi nanti aku mau pergi sama teman-teman aku pemirsa. Jadi biasanya kalau misalnya udah ketemu sama cewek-cewek ada aja pembahasannya tentang shopping-shopping yang akhirnya bikin aku jadi kebawa beli juga. Ya ampun aku lupa lagi. Pemirsa, aku tuh hari ini harusnya ngafalin skrip. Jadi kayaknya aku beres-beresnya lanjutin nanti aja deh. Sekarang aku mau ngafalin skrip dulu. Dan kayaknya karena cuacanya lagi cerah, ngafalin skrip di taman enak deh. Ikutin terus ya. Aku sekarang mau ambil minuman dulu, terus langsung pergi ke taman. Nah pemirsa, aku selalu bawa teh botol kemasan baru ini nih kemana-mana. Karena praktis banget dan gampang banget dibawa kemana-mana. Terus banyak lagi varian kemasannya. Tinggal pilih aja mau bawa yang mana. Nah ini dia nih tempat favorit aku untuk baca-baca. Ya udah aku sekarang mau baca skenario dulu ya. Bye. Pemirsa, kalau lagi ngafalin skrip di luar ruangan atau lagi aktivitas di luar ruangan, apalagi yang cuacanya terik kayak gini, jangan sampai lupa untuk bawa minuman. Karena kita nggak boleh kekurangan cairan. Nah aku udah siapin minuman nih. Seger banget nih pemirsa. Teh botol sosro ini bukan cuma nemenin aku kalau lagi makan aja, tapi selalu nemenin aku di setiap aktivitas aku. Apalagi kalau aktivitasnya di luar ruangan kayak gini dan cuacanya panas. Sekarang aku jadi makin semangat nih buat ngafalin skripnya. Nah pemirsa, kayaknya aku udah cukup nih baca skripnya untuk hari ini. Sekarang aku mau siap-siap dulu dan mau pergi sama teman-teman. Makasih ya pemirsa udah ngikutin aktivitas aku hari ini dari mulai beresin baju sampai baca skrip. Dan pemirsa udah tahu kan kalau aktivitas aku sehari-hari selalu ditemenin sama teh botol sosro. Sampai ketemu lagi pemirsa. Teh botol sosro kemasan baru 450 dan 350 ml. Benarkah demi memerankan tokoh Jaka di film Partikelir, Deva Mahendra harus rela menaikkan berat badannya hingga 8,5 kg? Saksikan Hotshot usai jeda pariwara berikut ini. Ada senjata nggak? Jangan ditanya, digeledah dong. Mundur sekarang! Bermain dalam film bertema Buddy Cop, Deva Mahendra melakukan pendalaman karakter yang tak biasa. Berperan sebagai Jaka di film Partikelir yang disutradarai Panji Pragiwaksono, Deva tak hanya melakukan pendekatan yang berbeda untuk menghidupkan karakternya. Deva juga sengaja menaikkan berat badannya agar terlihat menggelitik saat melakukan aksi kejar-kejaran dengan bobot badan yang lebih besar. Tak tanggung-tanggung, untuk film Partikelir, Deva mengaku menaikkan berat badannya hingga 8,5 kg. Sekarang ini sama saya di film Partikelir, itu jarak berat badan saya 8,5 kg. Jadi di Partikelir 8,5 kg lebih berat. Kenapa? Karena dari apa ya? Ini pengalaman juga, terus ada sedikit riset pribadi yang saya lakukan bahwa fisik itu terkadang cukup berpengaruh signifikan sama cara seorang
aktor bermain. Sementara itu, bagi Panji sendiri, film ini menjadi film pertamanya duduk di kursi sutradara sekaligus penulis cerita. Ikut menyisipkan pesan moral tentang korban penyalahgunaan narkotika, Panji rupanya memiliki pengalaman pilu saat salah satu sahabatnya sendiri meninggal karena overdosis. Bagi Panji, stigma bahwa pengguna adalah penjahat harus diubah. Karena pengguna adalah korban yang harus ditolong dan dibantu untuk tak lagi menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Hal senada juga diamini oleh Aurelie Moremans yang kekasihnya sendiri, Elo, tengah menjalani rehabilitasi. Saya mencoba untuk naruh pesan di situ adalah untuk berhenti memperlakukan pengguna sebagai penjahat. Karena mereka itu yang harusnya dibantu, mereka itu yang harusnya kita tolong, kita harusnya simpati sama mereka. Kita harusnya, mau itu satu linting ganja atau pakai apapun, tapi ketika kita tahu dia pemakai, harusnya kita ada di posisi di samping dia sebagai orang yang membantu, bukan yang mendorong dia di hadapan orang-orang kemudian dipertontonkan. Yang disalahin sih harusnya yang mengedarkan sih, bukan yang make mesti dibantu, bukan dipermalukan. Hai, saya Deva Mahendra. Jangan lupa saksikan film Partikelir mulai tayang di seluruh bioskop tanah air mulai 5 April 2018. Thank you. Ya, Ler, ada info. Pusat pemerintahan akan dipindah ke Kalimantan. Kalau Kalibata kan kuburan, ya. Ada senjata nggak? Jangan ditanya, digeledah dong. Mundur sekarang! Saya mau tanya-tanya tentang rantau. Nggak pernah coba-coba yang begituan. Teman-teman saya tuh, Panji. Kenapa ya? Pilkada. Biasa. Kin Bulgarian Yogurt, the secret to living younger. Hai pemirsa Hotshot, nah sekarang aku berada di acara Grand Launch Kin Bulgarian Yogurt. Kalau kesibukanku sekarang lagi tetap fokus di lingkungan, kita coba mengangkat tema-tema yang seru yang bisa dinikmati oleh anak-anak muda supaya ikut terlibat untuk lebih speak up tentang lingkungan. Oke pemirsa, acaranya sudah mau dimulai dan saya ingin masuk sekarang karena saya tidak mau ketinggalan. Ayo kita masuk. Bagus banget ya. Nah, baru-baru ini aku baru keliling Bulgaria. Nah, khususnya orang-orang yang ada di Bulgaria di pegunungan Rodopi. Dan aku amazed banget. Aku ketemu orang yang umurnya hampir 100 tahun, tapi kelihatan awet muda, nggak seperti umurnya. Dah, yang paling mengagumkan lagi, mereka kelihatan sehat dan aktif banget. Ternyata rahasia mereka sederhana loh. Kalian tahu nggak? Segala sesuatunya mereka kerjakan sendiri. Dan mereka rutin mengkonsumsi Bulgarian yogurt. Selain baik buat kesehatan, Bulgarian yogurt ini juga bikin awet muda. Nah pemirsa, kalau pengen hidup sehat dan awet muda, nggak perlu repot-repot ke Bulgaria. Karena Kin Bulgarian Yogurt sudah ada di Indonesia. Terinspirasi dari rahasia hidup sehat dan awet muda orang Bulgaria. Kin Bulgarian Yogurt bisa jadi pilihan Anda. Yang paling utamanya sih katanya ini bikin awet muda. Terus ini juga high in calcium. Bener, dan banyak vitaminnya. Gampang dibawa-bawa dan dia fermentasinya itu original, langsung dibawa dari Bulgaria dan kita nggak usah jauh-jauh ke sana untuk nyobain otentiknya di sini. Jadi kita excited banget sih akhirnya bisa nyobain. Nah, sudah tahu kan manfaat dari Kin Bulgarian Yogurt yang bikin awet muda? Terima kasih ya sudah menemani keseruan hari ini di Grand Launch Kin Bulgarian Yogurt. Kin Bulgarian Yogurt, the secret to living younger. Kin Bulgarian Yogurt,
The secret to living younger. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Justin Michelle Tumbel, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua.